Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian kelas 3, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga terus kesehatan, jaga terus stamina, makanan yang sehat dan bergizi ya. Baik, pelajaran tematik hari ini kita melanjutkan ke tema 2 ya. Materi pembelajaran subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 ya. Banyak orang yang menjadikan hewan sebagai peliharaan. Hewan peliharaan biasanya memiliki tingkah laku yang sangat lucu sehingga membuat perasaan senang pemiliknya. Selain sebagai hewan peliharaan, Tuhan juga menciptakan berbagai jenis hewan lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dimanfaatkan tenaganya, ada juga hewan yang dipelihara untuk diambil daging, susu, telur, atau kulitnya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak lagi pada hewan ternak, cobalah lakukan wawancara dengan peternak di sekitar tempat tinggalmu. Kita langsung ke pembelajaran 1. Kita lihat gambar yang ada di samping. Ini ada seorang laki-laki ya, sedang mengendarai kuda. Ya. Lalu yang jadi pertanyaannya, kegiatan apakah yang tampak pada gambar tuh? Kegiatan. Berarti kegiatannya seorang laki-laki membawa apa ini? Delman ya. Membawa kuda. Apa tujuan kegiatan tersebut bagi manusia? Tujuannya banyak juga. Bisa membawa manusia sebagai tumpangannya ya. Bisa juga membawa barang hasil pertanian ya. Dan juga bisa juga menjadi penghasilan laki-laki tersebut ya. Apakah kuda sangat membantu manusia? Ya, yang bergantung dengan kuda juga banyak ya. Dan kuda sangat membantu manusia dengan kegiatan yang ada di samping ini. Apa yang terjadi bila tidak ada kuda? Mungkin seorang laki-laki yang ada di gambar ini tidak bisa mencari pekerjaan jika kudanya tidak ada. Bisa juga kehilangan mata pencarian jika kudanya tidak ada. Nah, nanti selanjutnya yang dituliskan kesimpulan dari pengamatanmu ya. Diamati itu ya. Nah, nanti tugasnya diamati ya, bisa kalian simpulkan ya, kalian tulis kesimpulannya saja di buku tulis ya. Baik, kita lanjut ya. Bacalah teks berikut ini. Molly
kelinci yang lucu. Hup hup hup, Molly melompat berkali-kali. Tiada lelah berlari kian kemari. Molly menghampiri Naya. Molly mengendus-endus kaki Naya sambil menggerak-gerakkan ekornya. Molly adalah seekor kelinci. Naya memelihara Molly sejak 3 tahun yang lalu. Molly sangat lucu. Naya senang bermain-main bersama Molly. Di halaman 44 sebagai pertanyaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai teks yang tadi Bapak baca. Nah, kita jawab sama-sama ya. Apa hewan peliharaan Naya? Apa tuh tadi? Ayo. Nih. Apa? Betul. Hewan peliharaan Molly itu, Naya itu apa? Kelinci. Siapa nama hewan peliharaan Naya? Siapa tuh nama kelincinya? Ya. Iya, nama kelincinya adalah Molly. Bagaimana perasaan Naya terhadap hewan peliharaannya? Kita lihat lagi. Perasaannya apa? Senang ya. Senang. Kapan Naya mulai melihara Molly? Iya, betul semuanya. Ya, sejak 3 tahun yang lalu. Nah, itu jawabannya ya. Lalu kita lanjut ke halaman 45. Nah, Bapak bacain di sini ada cerita ya. Judulnya adalah Nektati dan Cio. Di sebuah rumah tinggallah Nektati yang hidup sebatang kara. Suami dan anak Nektati pergi berlayar, merantau ke negeri seberang. Sehari-hari Nektati hanya ditemani oleh seekor kucing bernama Cio. Suatu ketika Nektati terjatuh di dapur. Nektati tidak sanggup berdiri. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada tetangga yang mendengarnya. Melihat majikannya tidak berdaya, Cio lalu berlari keluar rumah. Cio pergi ke rumah Pak Sabur, tetangga Nektati. Cio mengeong sambil mencakari pintu rumah. Begitu Pak Sabur membuka pintu, Cio langsung menggigit sambil menarik celana Pak Sabur. Pak Sabur merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Nektati. Pak Sabur bergegas ke rumah Nektati bersama Cio. Setelah tiba di dapur, Pak Sabur segera menolong Nektati lalu membawanya ke rumah sakit. Berkat kesetiaan Cio, Nektati dapat segera tertolong. Ya ini cerita
tentang hewan peliharaan ya. Bisa juga hewan peliharaan bisa menyelamatkan kita dan bisa menolong kita. Ya. Nah, kita lanjut. Tadi sudah ini ya, sudah jelas ya ceritanya ya. Jika belum jelas, bisa kalian baca lagi ya. Nah, sini nggak ada tugas ya. Sini langsung ke halaman 46. Ini 46 tentang ya, olahraga sebenarnya ini ya, tentang penjas nih. SPDP ya. Nah, ini kita lewat saja ya. Nah, ini tentang gerakan apa ini? Gerakan meloncat seperti hewan ya, hewan kelinci ya. Nah, kita lewat saja. Langsung ke materi matematika. Ayo belajar. Di sebuah peternakan terdapat 6 ekor anak kelinci. Ke-6 ekor anak kelinci dimasukkan ke dalam 2 kandang. Nih ya, 2 kandang. Nah, kandang pertama, kandang kedua. Nah, lalu kita tulis dengan angka ya. Tulis dengan angka. Tuh, kita perhatikan dulu ya. Kita ulang dulu ya di atas ya. Di sebuah peternakan terdapat 6 ekor anak kelinci. 6 ya. Ke-6 ekor anak kelinci dimasukkan ke dalam 2 kandang. Berarti kelinci yang dimasukkan ke dalam 2 kandang itu sama isinya ya. Yang dimasukkan ke kandang 1 sama jumlahnya. Yang dimasukkan ke kandang kedua sama juga jumlahnya. Berarti berapa itu 2 kandang? Jumlah kelincinya 3 ya. Yang dimasukkan ke kandang 1 3, yang dimasukkan ke kandang 2 pun 3. Lalu ditulis dengan angka perkalian 2 kali 3. 2-nya apa? 2-nya itu kandangnya, kandang kelincinya ya. Lalu 3-nya jumlah kelinci setiap kandang 3. Nah, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Paham ya? Nah, lalu kita lanjut nih. Sekarang kelinci-kelinci itu ditempatkan ke dalam 3 kandang ya. Tadi 2 kandang, sekarang 3 kandang ya. Sama juga isinya setiap kandang tuh. Nah, sama juga isinya setiap kandang. Berarti ini pembagian juga, bisa juga pembagian ya. Berapa setiap kandangnya? Nih, ini kandang pertama 2, kandang kedua 2, kandang ketiga 2 juga. Sebab jumlahnya 6 dibagi sama tuh. Yang dimasukkan ke kandang 1 2 kelinci. Yang dimasukkan ke kandang 2 2 kelinci. Yang dimasukkan ke kandang 3 2 kelinci. Lalu ditulis dengan angka perkalian. Jadinya 3 kali 2. 3-nya apa? 3-nya jumlah kandangnya
sebab kandangnya ada tiga. Duanya apa? Duanya jumlah kelinci setiap kandang. Jadi yang dimasukkan di setiap kandang itu 2, ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi nih kesimpulan dari, ya, peternakan kelinci. 2 kali 3 di atas nih, yang ini tuh, ya, sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini yang dinamakan pertukaran perkalian. Ya, ditukar itu, ya, hasilnya tetap sama, yaitu 6. 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 2 hasilnya juga 6. Ditukar. Tadinya 2 kali 3 bisa juga dibalik, 3 kali 2. Paham ya? Oke, jika yang belum paham, nanti tanyakan saja ya ke Pak Adi ya. Nah, sekarang kita mencoba berlatih yuk. Nih, coba kita berlatih ya. Kita kerjakan nomor 1 bersama-sama. Ayam peliharaan Raka sebanyak 8 ekor. Raka menempatkan ke dalam 4 kandang. Nah, ingat, ayamnya ada 8, kandangnya ada 4. Dimasukkan tuh sama Raka tuh, ya, ke dalam 4 kandang. Nah, berapa jumlah ayam Raka? Ada 8. Lalu dimasukkan ke kandang. Ada berapa kandangnya? 4. Jadi setiap kandang Raka memasukkan ayamnya sebanyak 2. Kandang 1 2, kandang 2 2, kandang 3 2, kandang 4 2. Lalu kita tulis. Bagaimana menulisnya? Ya, 4 kali 2. Ya, 4 kali 2. 4-nya apa? Jumlah kandangnya. Tuh, 4. 2-nya 2-nya jumlah ayam setiap kandang, ya. 4 kali 2 sama dengan 8, karena jumlah ayam Raka itu semuanya 8. Paham ya? Jadi isinya ini 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu lanjut, Raka menempatkan ayam-ayamnya ke dalam 2 kandang. Tuh, tadi 4 kandang, sekarang 2 kandang dimasukin nih. Berarti berapa jumlah setiap kandang? Nih, kita lihat 4 nih. Kandang pertama 4, kandang kedua juga 4. Ya. Lalu kita tulis 2 kali 4. 2 kali 4. 2-nya itu kandang ayamnya ada 2. 4-nya itu jumlah ayam setiap kandang. Nah, berarti jumlahnya adalah tetap 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi
Ya, disimpulkan di sini nih, ya ditulis semua nih. Jadi 4 kali 2. Yang ini nih yang atas nih. Ya. 4 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ditukar, ya, penukaran perkalian. Yang tadinya 4 kali 2 sama dengan lagi ditukar tuh menjadi 2 kali 4 yang hasilnya tetap 8. Paham ya? Paham semua? Bagus. Ya, anak-anak kelas 3 itu semuanya pintar-pintar. Ya, cepat paham. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya itu boleh tuh ya, sebagai latihan kalian kerjakan tuh ya. Ya, pertukaran perkalian ya. Sebenarnya ini di matematika juga ada. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 bermuat pelajaran PJOK ya. PJOK yaitu tentang ya, gerak non lokomotor. Jadi materi pembelajaran di pembelajaran 2 antara lain adalah gerak non lokomotor sebagai pelajaran PJOK, lalu keberagaman individu di lingkungan sekitar sebagai muatan PPKN, lalu dongeng sebagai muatan bahasa Indonesia. Nah, ini menirukan kelinci melompat nih ya. Ini bersama-sama teman-teman ini, lalu melompat teman, temannya dilompatin ya. Nah, nanti kita bisa praktekkan ya kalau pelajaran penjas ya sama Kak Jaya ini ya, insya Allah. Kita lanjut ke halaman 50. Nih, bacalah teks berikut kemudian tentukan sifat tokoh-tokohnya. Ya, tokoh yang ada dalam cerita. Nih, dibaca. Ayo, baca bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Sudah? Alhamdulillah sudah dibaca ya. Nah, jika sudah dibaca, ya, yang menjadi tugasnya itu ini nih, lihat sifat noni dan ayah. Setelah kalian baca semua dengan benar, apa tuh sifat noni? Lalu sifat ayah bagaimana? Sifat noni bagaimana? Sifat ayah juga bagaimana? Lalu tulislah sifat teman atau saudaramu. Teman kamu. Bisa juga teman sekolah ataupun ya teman tetangga ya, tetangga rumah yang tentunya kalian punya teman ya, ataupun ya, tentang sifat saudaramu ya, bisa tulis di sini ya, 2 aja cukup ya, 2 orang misal temannya nih.
Misal namanya Joni temannya. Nah, tulis di sini sifat Joni bagaimana, baik ya, atau bagaimana. Yang kedua, misal contohnya namanya Rizka ya. Sifat Rizka itu bagaimana ya, paham ya? Baik, kita lanjut ke halaman 51. 51 ya, masih ada kaitannya dengan ya, hewan peliharaan di sini ya. Setelah selesai memberi makan kelinci, Noni membersihkan badan. Nah, ini masih ada nih ya. Masih ada kaitannya dengan halaman ya, 50. Noni kemudian minum segelas susu murni. Susu murni terasa segar, menghilangkan rasa haus Noni. Noni pun kembali bertenaga untuk melanjutkan kegiatan. Tahukah kamu dari mana susu murni berasal? Ayo, tahu? Iya, betul. Susu murni berasal dari sapi. Kita juga dapat memperoleh susu murni dari hewan lain, yaitu kambing. Ada yang pernah minum susu kambing? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Pak Adi belum. Ya, Pak Adi belum pernah minum susu kambing. Selain susu, masih banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan di sekitar kita. Apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan? Ini bacaannya. Yang pertama, ya, ini gambarnya tuh, yaitu untuk dimanfaatkan tenaganya. Hewan-hewan tertentu dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Di antara hewan-hewan tersebut adalah kuda, kerbau, dan anjing. Mohon maaf. Kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menggerakkan alat transportasi delman dan gerobak. Kerbau dimanfaatkan untuk membantu petani menarik bajak sawah. Mohon maaf, anjing dimanfaatkan untuk menjaga keamanan lingkungan dari tindak kejahatan. Lalu manfaat yang lain adalah untuk dijadikan bahan makanan dan minuman. Manusia membutuhkan hewan sebagai bahan makanan dan minuman. Hewan-hewan yang paling banyak dimanfaatkan untuk tujuan ini adalah sapi, kambing, dan ayam. Ya, dimakan ya. Daging sapi, daging kambing, daging ayam. Sapi dan kambing dimanfaatkan untuk diambil kulit, daging, dan susunya. Ayam dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Yang terakhir adalah untuk kesenangan, maaf. Untuk kesenangan. Beberapa hewan dipelihara untuk kesenangan. Hewan-hewan jenis ini menjadi hiburan bagi pemeliharanya. Contoh hewan-hewan ini adalah ikan hias, burung, kelinci, dan kucing. Apakah kalian di rumah punya hewan peliharaan yang kalian senang? Dengan hewan
peliharaan tersebut, kalian bisa bermain-main, bisa, ya, dengan hewan peliharaannya. Ada ya. Baik, ini sudah paham ya cerita ini ya. Jadi ya, di sini di pelajaran ada 3 manfaat hewan bagi manusia untuk dimanfaatkan tenaganya, untuk dijadikan bahan makan dan minuman, dan untuk kesenangan. Lalu kita lanjut ke halaman 53. Ya, tentang dongeng lagi nih ya. Dongeng lagi. Dongeng kali ini judulnya adalah Piko dan Piku. Oh, kayak kembar ya. Piko dan Piku. Piko dan Piku adalah 2 ekor sapi. Oh, sapi ternyata. Mereka hidup di 2 peternakan yang berbeda. Sayang, majikan Piko adalah peternak yang malas, sedangkan Piko dipelihara oleh peternak yang rajin dan sayang kepadanya. Suatu ketika, Piko dan Piku bertemu di padang rumput. Waduh, janjian ini sapi ya. Keduanya pun bercakap-cakap. Oh, hewan bisa bicara? Ya. Namanya kayak dongeng ya. Ini ceritanya Piko ya, dan Piku adalah seekor hewan atau sapi yang bisa bicara di dunia hewan. Piko, hai Piku, mengapa kamu makan tergesa-gesa? Oh, Piku, ya, Piku jawab nih. Aku makan tergesa-gesa karena aku ingin makan rumput sebanyak-banyaknya, Piko. Lalu kata Piko, mengapa kamu ingin makan sebanyak-banyaknya? Lalu Piku menjawab, majikanku adalah peternak yang malas. Ia tidak memberi aku makan yang cukup. Lihatlah badanku yang kurus ini. Lalu Piko, kasihan sekali kau Piku. Pasti kau sering kelaparan. Berbeda sekali dengan majikanku. Ia selalu memberi aku makan cukup. Kata Piku, beruntung kau Piku. Piko, aku sendiri tidak mengerti terhadap majikanku. Padahal bila badanku gemuk, tentu dagingku sangat banyak. Lalu kata Piko, baiklah kalau begitu, makanlah sepuasnya Piku. Semoga majikanmu berubah menjadi rajin, kata Piko. Lalu Piku membalasnya dengan, terima kasih Piko, aku pun berharap demikian. Itulah sepenggal dongeng tentang hewan peliharaan yang berbeda majikan. Ya. Kalau Piko dipelihara oleh peternak yang rajin, kalau Piku dipelihara oleh peternak yang malas. Ya. Piko dan Piku. Nah, ini bisa juga ya
Seandainya kita punya peliharaan kucing misal, ini bagus ini, kasih nama Piko dan Piku. Baik, ya. Selanjutnya ayo menjawab nih ya. Berarti ini ya 54, halaman 54. Tandain ya. Ya, tandain halaman, tugasnya itu halaman 54. Ya, ini yang nanti diserahkan ya. Halaman berapa? Halaman 54. Ya, menjawab pertanyaan, jumlah soalnya adalah 5. Ya, 5. Oke. Nah, demikian ya anak-anakku sekalian, materi tematik hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan 2 subtema di 2 pembelajaran di subtema 2. Mohon maaf ya, 2 pembelajaran yang ada di subtema 2, yaitu ya, pembelajaran 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mudah-mudahan ya, kalian semua dapat memahami dan ya kerjakan ya, tugasnya mana yang harus dikirim. Tugasnya yaitu halaman 54 saja yang dikirim ya. Halaman 54 saja. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.